Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh berkumpul untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Berkumpul untuk menyembah Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur buat waktu ini. Hari ini berbicara kepada kami, sampaikan pesan firman-Mu. Biarkan hari ini Kau kembali yang menguatkan hati kami, yang mendidik kami, mengajar kami dan mengubah hidup kami. Biarkan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Hamba berdoa biarkan roh hikmat, wahyu, pengertian untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi diberikan buat semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Saudara bersuka cita sore hari ini? Amin. Hari ini hari yang ke-10 hari terakhir ya, hari pencurahan Roh Kudus. Karena saya minggu ini sibuk banget. Sepanjang minggu khotbah di mana-mana ya kan. Karena 10 hari pencurahan Roh Kudus dan ini hari terakhir ya kan. Terus setelah ini gimana? Berhenti? Enggak saudara ya kan. Roh Kudus tidak pernah berhenti. Amin. Dia selalu akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang lapar dan haus akan dia. Amin. Pertama-tama terima kasih banyak Pak Joel yang udah mengundang saya bisa hadir hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk menerima kuasa, semua itu orang pengen saudara punya kuasa. Sebab orang yang punya kuasa itu enak saudara. Ya kan? Sebab dia akan duduk di tempat yang tertinggi yang bisa memerintah karena punya kuasa. Sementara orang yang di bawah itu kadang-kadang gak suka. Aku di bawah terus. Kapan ya punya kuasa? Dan kita sangat tertarik dengan janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kuasa yang diberikan ini bukan membuat kita menjadi orang yang berkuasa dan semau-maunya. Enggak saudara. Tapi dia memberikan kuasa Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Bukan kuasa untuk memerintah orang, ngatur orang, bukan. Tapi kuasa di sini, otoritas yang kau miliki dalam hidupmu. Supaya engkau hidup lebih baik lagi. Dan kau punya otoritas, kuasa atas semua roh-roh jahat. Dan semua perkara dunia. Dan kau bisa mengatasi semua dengan sangat luar biasa. Tapi sebelum kita menerima kuasa ini, ada satu step saudara. Yang mau tidak mau harus engkau ambil, kau terima dari Tuhan. Apa itu? Yaitu engkau harus dikuasai dulu dengan Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus memberikan kuasanya, kita ini perlu dikuasai Roh Kudus. Ketika kau mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, disitulah nanti Tuhan akan memberikan kuasanya lewat hidupmu. Dan orang-orang akan melihat dalam hidup orang ini sungguh ada kuasa yang luar biasa. Tapi untuk dikuasai Roh Kudus, nah itu dia saudara masalah. Sebab kita pengen terima kuasanya, tapi dikuasai Roh Kudus, diatur Roh Kudus, ditaklukkan Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, itu yang tidak gampang. Sebab semua kita ini, semua kita pada dasarnya punya keinginan diri sendiri. Yang dalam bahasa Ibrani, karpe dewe. Bahasa Ibrani ya, di depan saya Pak Stefanus ini tahu bahasa Ibrani, dia tahu. Karpe dewe. Tidak usah Ibrani Yunani, kangelan. Orang-orang itu karpe dewe. Loh semua kita kok saudara. Ya ada yang bebas. Pendeta punya juga saudara. Semua, gak ada yang bebas. Tapi detik Roh Kudus bisa menguasai hidupmu. Disitulah kuasa Roh Kudusnya akan bekerja dengan sangat dahsyat lewat kehidupan saudara. Saulus pernah ditaklukkan Tuhan saudara. Orang itu pernah ditaklukkan Tuhan. Akhirnya Tuhan bisa memakai Saulus dan mengubah orang itu yang dari Saulus itu menjadi Paulus. Dan dipakai dengan dahsyat. Saya akan bacakan saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10.
Tetapi dalam perjalananku ke sana, ini Paulus yang cerita. Ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, ada tugas besar yang tunggu kamu, Saulus. Tapi hari itu orang ini perlu ditaklukkan Tuhan. Saulus masuk kota Damsyik dengan satu kuasa besar yang dia terima dari imam besar. Untuk nangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Semua dia punya kuasa hari itu. Tapi kuasa yang dia punya dari manusia kok saudara. Tapi dia punya otoritas tuh, kuasa. Untuk nangkepin orang, menganiaya orang Kristen punya. Tapi tahukah saudara, ada kuasa yang jauh lebih besar daripada yang imam besar kasih buat dia hari itu. Yaitu kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Di gerbang itu Saulus berpikir dia bisa buat apa yang dia mau. Dia tidak tahu ada kuasa yang lebih besar hari itu. Yang hari itu berupa cahaya besar menghantam dia. Membuat dia jatuh dari kuda atau keledainya. Dan hari itu matanya buta. Ketika dia ditaklukkan buta. Saudara, kalau sudah buta mau ngapain? Mau apa dia hari itu? Dia mau menganiaya orang Kristen? Mau berbuat semaunya dia? Sudah gak ada lagi saudara. Buta hari itu. Kadang-kadang Tuhan perlu berbuat sesuatu untuk menaklukkan hidup kita. Tapi lebih baik saudara, relalah ditaklukkan Tuhan daripada kau ditaklukkan dengan paksa. Tuhan menaklukkan kita dengan dua cara saudara. Kalau engkau mau rela, Tuhan taklukkan aku, kuasai aku. Dia akan datang dengan baik-baik dan menguasai, menaklukkan engkau. Tapi kalau engkau tidak mau dengan cara baik-baik, Tuhan bilang oke, kita ketemu di gerbang Damsyik. Dan dengan sinar yang sangat silau itu membutakan dia. Dan hari itu gak bisa buat apa-apa saudara. Selain apa? Nyerah. Dan Tuhan berkata, di sana akan diberitahukan padamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sejak peristiwa itulah dia ditaklukkan dan kuasa Tuhan mulai bekerja dalam hidup Paulus pada hari itu. Apa yang dibuat orang ini? Dia memenangkan Asia kecil, dia memenangkan Asia, Eropa, dan mungkin ada bagian-bagian lain lagi. Negara-negara yang dia menangkan buat Kristus. Kenapa? Bagaimana mungkin orang ini bisa mengerjakan tugas yang sangat besar. Banyak perjalanan jauh yang dia tempuh. Dalam penderitaan, kesusahan tetap dia kerjakan. Sebab ada kuasa yang besar yang sedang mengurapi orang ini. Yang di dalam orang ini sampai dia punya otoritas memberitakan Injil Tuhan Yesus ke banyak bangsa, ke banyak negara. Bukan cuma itu. Ini orang juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang saudara. Bahkan membangkitkan orang mati. Satu kali dalam KKR-nya, KKR yang diselenggarakan oleh Paulus di satu tempat. Orang kumpul banyak. Gedungnya lantai 2, kumpul semua. Dan dia khotbah, sangat berapi-api, sangat bersemangat. Tapi tetap ada yang ngantuk. Hari ini, cek kanan kirimu. Ada yang tidak ngantuk nah ini. Bahaya loh. Orang itu dengerin khotbah, teklak, tekluk, ya. Itu bahasa yang paling asik, bahasa Jawa itu. Ya. Saya bukan orang Jawa, tapi saya belajar banyak bahasa Jawa. Asik, teklak, tekluk. Udah gitu terus. Ditahan-tahan. Dan tiba-tiba jatuh saudara dari lantai 2. Jatuh, mati. Bayangkan, KKR besar ada orang mati. Hari ini KKR itu orang sembuh, ngalami lawatan dahsyat. Ini mati loh saudara. Nama Paulus rusak. Di KKR-nya Paulus ada yang mati.
Semua heboh. KKR berhenti sejenak saudara. Semua lari turun ke bawah. Paulus termasuk Paulus. Sampai di bawah dia berkata, dia tidak mati kok. Mati Paulus. Tidak mati. Mati. Jadi hari itu dalam sekian detik itu ada perdebatan. Mati tidak, mati tidak, mati tidak. Paulus tidak mati. Dan dia doakan orang mati itu. Namanya Eutikus. Ya harus lengkap, jangan separuh loh. Kalau separuh kurang enak. Kalau tikus toh itu rada enak ya. Ini Eutikus ya. Jangan dieling-eling. Oh, apa ya bapak itu yang mati ya? Tikus. Eutikus. Mati. Tapi Paulus yang penuh kuasa Roh Kudus. Dia doakan orang itu dan bangkit. Saya tahu hari itu KKR lebih heboh lagi. Sebab orang berkata di KKR-nya Paulus. Orang mati dibangkitkan. Saudara, itulah kuasa yang Tuhan sedang lepaskan yang sangat dahsyat dalam diri setiap kita. Sejak pencurahan 2000 tahun yang lalu kuasa Roh Kudus dicurahkan. Sejak hari itu kuasa otoritas diberikan buat kita. Tapi satu kuncinya, izinkan dirimu ditaklukkan oleh Tuhan. Ditaklukkan Roh Kudusnya. Nanti kuasanya akan kerja mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Sekian bulan yang lalu, orangnya ada nih, bagus. Pak Budiono, tidak sengaja kebawa dia. Ngantar saya hari ini. Papa mertuanya dia datang ke gereja bersama dengan mama mertuanya. Dan mereka dengan wajah sedih berkata, Pastor, kami dideteksi, suami saya dideteksi kanker di prostat. Dengan sedih. Kami mau cek hari ini. Dan kami gak tahu mesti ngapain ini. Tolong doakan kami. Hari itu kami berdoa saudara. Saya doakan, saya doa, Pak percaya. Percaya. Dan kita sepakat berdoa. Tuhan bisa buat mujizat keajaiban. Nah, setelah berdoa ya sudah. Pak krosopo Pak. Dia juga gak krosopo saudara. Cuman pulang pasti deg-degan. Sebab dia akan ke rumah sakit periksa kondisinya. Sebulan gak ada kabar. Gitu. Saya yang mendoakan deg-degan juga. Piye ini kabarnya ya. Apa yang terjadi ya kan. Pendeta itu kadang-kadang deg-degan saudara. Berdoa no pikiran. Tadi itu piye hasilnya ya. Pak makin buruk ya Pak. Waduh ya kan. Kan saya jadi shock saudara ya kan. Lah ini gak ada kabar. Sebulan kemudian Pak Budiono datang. Terus minggunya Pak Abimpinya datang. Mereka dengan wajah yang berbeda. Pak, dokter berkata bersih Pak. Pak bersih Pak. Tidak ada lagi bekas-bekas kanker sama sekali gak ada, bersih Pak. Prostatku bersih. Wow, luar biasa. Dan saya berkata, Pak, bukan karena saya loh. Karena Bapak percaya dengan Tuhan Yesus. Dan ada Tuhan yang luar biasa. Saya ini cuma alat. Tapi yang punya iman Bapak, Ibu, dan Tuhan yang mengabulkan doamu. Sebab engkau punya iman percaya. Hal yang sukar itu, yang berat itu. Tuhan bisa sentuh dan buat mujizat. Dan kau sembuh hari ini. Bukan saya. Saya cuma alat, lewat kuasanya lewat. Set gitu tok. Wes. Saya sudah selesai. Selesai. Tapi saya ikut bersyukur Tuhan. Masih dipakai ya Tuhan. Untuk menolong orang lain. Betapa luar biasanya saudara. Kalau hidup kita ini mau nyerah pada Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan. Mempunyai kuasa. Untuk bisa berbuat banyak hal. Buat mujizat. Buat banyak perkara. Tapi kuasa yang sama Tuhan berikan dalam kehidupan kita juga buat hidup kita sehari-hari loh saudara. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, Tuhan berkata, aku sejak itu memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Jadi kalau hari ini saudara ini ketakutan terus, itu pertanyaannya, ada roh apa dalam hidup saudara? Nah itu pertanyaannya. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau masih takut, khawatir terus, sedang ada yang salah loh saudara. Sebab kau izinkan ada yang lain yang masuk dalam diri saudara. Tapi kalau kau izinkan Roh Kudusnya masuk tinggal dalam hidupmu. Maka hari itu engkau tidak akan rasa ketakutan lagi.
Mungkin ketakutan muncul, tapi kau langsung bisa mengatasi. Kau percaya dan berdoa dan hilang ketakutanmu. Yang muncul adalah iman dan keberanian. Dia berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebaliknya apa? Roh keberanian, boldness. Murid-murid Tuhan Yesus yang ikut di 120. Hari itu 120 murid kumpul dan mereka terima baptisan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang baru pada hari itu. Berubah hidup mereka. Menjadi berani. Menjadi berani. Satu kali Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Waktu mereka datang pasti sering lah mereka ke bait Allah. Sering pasti. Setiap sahabat datanglah berdoa. Atau mungkin pada hari-hari tertentu di jam sembahyang mereka datang berdoa di sana. Dan setiap kali mereka datang, mereka selalu lihat di pintu bait Allah. Ada orang lumpuh di sana. Yang tiap hari udah lewat, ngerti-ngerti ini orang lumpuh. Cuman lewat aja, gak ada apa-apa saudara. Tapi gak tahu hari itu kok tiba-tiba dia bisa berubah. Waktu dia lewat pintu yang sama, yang dia lewati berkali-kali. Dan orang lumpuh yang di situ saudara. Tapi hari itu, sejak Petrus dipenuhi Roh Kudus. Responnya beda loh saudara. Dia lihat orang lumpuh itu yang ngemis. Dia minta uang. Dan dia berharap dikasih uang receh. Petrus berkata emas perak gak punya loh. Dan tiba-tiba kuasa Roh Kudus kerja dalam hidup Petrus. Dan dia berkata dalam nama Tuhan Yesus. Orang Nazaret itu bangkit berjalanlah. Dipegang tangan orang lumpuh itu ditarik berdiri. Kalau tidak cukup berani tidak bakal saudara. Sopo sing wani ini gini. Ketemu orang di pasar. Tiba-tiba ada orang lumpuh, pengemis no? Bawa pegang. Dalam nama itu, bangkit. Ra iso mas, dah piye. Opo ndak malu. Gitu, malu kita. Takut, ndak berani. Tapi kenapa? Petrus begitu berani. Dan dia tahu orang ini sejak dahulu memang dari sononya lumpuh. Ya sudah nasib. Tapi hari itu yang membuat dia berani kuasa Roh Kudus. Dan dia pegang dengan dia sangat berani. Dia tarik berdiri, bangkit berjalanlah. Dan orang itu bangkit dan jalan. Amin. Keberanian. Kita akan diberikan keberanian saudara. Mengerjakan banyak perkara-perkara dalam kehidupan ini saudara. Dia berikan keberanian. Sebab Roh Kudusnya sedang turun dalam kehidupan kita. Dia tidak memberikan kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau engkau berani, beriman, tiba-tiba dia bangkitkan kekuatan. Hari-hari ini setan lagi nyuri kekuatan. Setan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan cuma nyuri duit oh saudara. Kalau kita pikir nyuri, oh pasti nyuri duit berkatku. Tidak. Bukan cuma itu saudara. Dia banyak curi kekuatan anak-anak Tuhan. Supaya kau lemah dan kau gak berdaya. Kekuatanmu dicuri sama setan. Kalau orang Kristen sudah lemah, gak punya kekuatan, maka dia akan sangat gampang ditaklukkan. Terima kasih dari Taman Getsemani. Aku tahu yang datang ke sini orang-orang yang sudah gak kuat. Betul apa betul? Kau nangis-nangis di gua tuh. Tuhan ora kuat. Tuhan bilang kuat. Ora kuat. Di sini engkau diberikan kekuatan Tuhan. Sebab setan sedang mencuri banyak kekuatan anak-anak Tuhan. Supaya kau lemah dan kau tidak berdaya. Dan ujungnya kau frustasi. Satu kali saya datang ke rumah rehab saudara. Rehab untuk orang yang kena depresi. Saya datang ke sana, ngantar teman saya saudara. Sebab dia punya teman ada keluarga yang di sana. Dan saya datang sana minta izin datang dan kami di ruang tamu nunggu. Gak boleh masuk saudara. Cuma bisa menemui orang yang sakit itu di ruang tamu. Yang sakit jiwa itu. Tapi di sebelahnya itu ada jendela kaca cukup besar. Dan sore itu jam makan malam. Dan tiba-tiba saya lihat, tak lirik gitu saudara. Itu orang baris saudara. Orang-orang yang lagi sakit jiwa, terganggu jiwanya. Depresi. Banyak saudara, banyak, puluhan. Dan di antara mereka sebagian besar di bawah umur 30. Lu bayangkan saudara, di bawah umur 30, muda-muda lu saudara. Do stres. Lu dulu zaman dulu itu yang stres kan tuwek-tuwek tuh. Sekarang ganti loh. Yang tuwek-tuwek sudah pasrah. Yang muda-muda sekarang yang gantian. Lu kenapa? Macam-macam stresnya saudara.
Tidak dapat kerjaan, kuliah terlalu susah, macam-macam. Ya kan? Semua makin susah. Dan tiba-tiba engkau tidak punya kekuatan lagi, nggak kuat. Istilahnya kedokteran jeglek. Pak dokter apa kuwi? Tak gawe-gawe dhewe. Jeglek. Saudara hati-hati loh. Yang di sini ya saya berdoa hari ini kok jadi orang-orang kuat. Jangan sampai orang kuat tuh jeglek. Lu memang setelah jeglek itu ya enak guyu-guyu. Ketawa-ketawa. Tapi saudara jadi masalah loh saudara. Ya toh. Lah saya tuh lihat Tuhan. Ini di bawah 30 loh. Yang kayak gini modelnya. Ini gimana Tuhan? Itu panti Kristen loh saudara. Dan saya tahu itu orang Kristen dalam semua itu saudara. Di bawah 30. Laki-laki perempuan banyak. Saya bilang Tuhan kasihan ya. Kenapa? Setan sedang mencuri kekuatan anak-anak Tuhan. Karena dia tahu kalau sampai dia bisa mencuri. Ada begitu banyak orang-orang yang hancur hidupnya. Sebab tidak kuat lagi. Tapi dikatakan dia memberikan kita Roh Kudusnya. Membangkitkan kekuatan. Amin. Hari ini saya berdoa. Yang merasa gak kuat. Roh Kudus akan membangkitkan kekuatanmu. Amin. Dalam nama Yesus kau bangkit kekuatanmu. Tidak ada orang yang lemah hatinya. Tapi hari ini hatimu menjadi kuat. Sebab Roh Kudusnya memenuhi engkau. Mengurapi engkau. Dan dikatakan membangkitkan kasih. Oh bagus saudara. Membangkitkan kasih. Setan sedang melemahkan. Membuat kasih banyak orang Kristen dingin. Kasih orang ini menjadi dingin di akhir zaman. Roh Kudus di akhir zaman kenapa kerja sangat kuat? Sebab Roh Kudus tahu roh duniawi, roh setan sedang kerja keras juga. Dan Roh Kudus harus kerja keras sekian kali lipat. Supaya anak-anaknya tidak hancur saudara. Dalam hari-hari ini banyak orang kehilangan kasih. Oh gampang kok kalau mau ngecek orang yang mulai kehilangan kasih. Yang kasihnya mulai dingin dan mulai mati. Gampang. Nanti di rumah tangga ya ribut terus di sini. Loh kalau rumah tanggamu kehilangan kasih. Nanti ribut terus. Tapi kalau engkau tuh penuh kasih di hatimu. Nanti lebih tenang rumah tanggamu kok. Ngelihat kekurangan istri, orak popo. Ini orak popo. Kekurangan suami, orak popo. Sebab kasihnya banyak. Waktu pacaran itu stok kasih banyak banget. Itu dulu pasangannya pokoknya sampai bahagia pokoknya. Tidak apa-apa, punya kekurangan juga tidak apa-apa. Waktu masih pacaran, karena stok kasih tebel. Begitu sudah menikah, itu kan dikeluar terus stoknya. Dikikis terus kekurangan. Nah disitulah tiba-tiba, kok ini kue itu saiki. Loh, juga ini kondisi. Memang kayak gini. Loh, kasih kalau mulai berkurang muncul banyak masalah. Pelayanan sama. Selama stok kasihmu itu banyak kasihmu. Limpah dengan kasih Tuhan. Ada Roh Kudus penuh. Tidak akan komplain. Ketika hatimu mulai kekurangan kasih. Nanti ada aja. Tiba-tiba berubah jadi orang yang rewel. Apa tuh? Tidak enak pelayanan di sini. Kesel. Tidak enak yang ini. Capek. Yang ini capek. Yang ini gak enak. Yang itu gak nyenengke. Yang ini. Tiba-tiba semua engkau komplain. Ketahuilah. Engkau sedang krisis kasih di sini. Tapi selama kasih Tuhan limpah. Apapun saudara. Kau akan bisa mengucap syukur. Melakukan pelayanan sukacita. Engkau yang terus disuruh-suruh. Tetap sukacita. Malah bahagia. Privilege. Hak istimewa. Aku dipakai Tuhan. Kau kecek hatimu. Engkau tahu. Ketika Roh Kudus turun. Dia bangkitkan kasih. Yang ketiga, membangkitkan ketertiban. Apa ya ketertiban ini? Dalam bahasa Inggrisnya bagus, sound mind. Pikiran yang tenang. Saudara, ketika Roh Kudusnya turun dalam hidupmu, dikasih pikiran yang tenang. Aku kacau terus sih Pak pikirannya. Nah, berarti perlu minta Roh Kudus turun mengurapi hidupmu. Supaya pikiran tenang. Setiap kali dia mengurapi kita, rohnya memenuhi kita, tenang pikiranmu saudara. Pak tapi ada masalah, betul. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi kau diberikan pikiran yang tenang dan tiba-tiba kau berkata ini bisa kok selesai.
Yang ini bisa kok diselesaikan. Tenang pikirannya saudara. Lah kita orang Kristen perlu punya pikiran tenang. Kalau banyak masalah, pikiran tambah kacau, tidak selesai. Ketika aku bisa berdiam diri dan tenang, disitulah engkau akan bisa dibantu Tuhan menyelesaikan persoalanmu. Makanya ketika Roh Kudusnya turun, yang dia sedang tenangkan pertama pikiranmu, sound mind, pikiran tenang. Tapi yang berikutnya kata tertib juga self control, punya penguasaan diri. Punya penguasaan diri. Yang dulunya ngamuan, ketika Roh Kudus turun, kau kuasai. Tidak lagi ngamuk saudara. Engkau jadi orang yang sabar. Gak ngamuan. Ya betul. Tiap kali Roh Kudus turun, orang dipenuhi Roh Kudus itu perubahannya bukan waktu di altar call, terus dijamah, dilawat. Loh saya senang loh saudara. Ngalami manifestasi Roh Kudus, dijamah, urapan, nangis, tumbang dalam roh. Oh saya senang saudara. Tapi jangan berhenti di situ toh saudara. Harusnya yang terjadi adalah hidupmu ditransformasi, diubah, hidup kita berubah. Yang dulunya marah-marah terus kerjaannya. Sedikit-dikit marah, sedikit-dikit marah. Ketika Roh Kudus menjamah engkau berubah loh. Jadi orang yang bisa menahan emosi. Jadi orang yang sabar. Amin. Orang yang dulu kalau ngomong itu nyelekit saudara. Kayak pecel dengan 10 lombok. Nyelekit gitu. Pedes rasanya. Begitu Roh Kudus turun saudara, nanti kau akan ngomongnya halus. Bisa berubah, bukan karena saudara. Tapi Roh Kudus yang di dalammu tiba-tiba membuat kau punya self control. Dirimu bisa diatur, dirimu pengendalian diri bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Itulah karya Roh Kudus yang dia mau kerjakan. Ketika dia turun 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini kita masih peringatin dia turun supaya semua hal-hal yang hebat ini, perubahan sifat kita terjadi dalam diri kita. Amin. Transformasi kehidupan. Apa yang Roh Kudus buat lagi ketika dia turun dalam kehidupan kita saudara. Daniel 5 ayat 11 dan 12. Daniel pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan yakni pada Daniel yang namanya Belsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Sampai orang-orang di kerajaan Babel hari itu bisa ngerti loh saudara. Kalau dalam diri Daniel dikatakan penuh dengan roh para dewa yang kudus. Loh mereka nggak tahu kalau itu roh kudus. Makanya dikatakan roh para dewa yang kudus. Karena mereka nyembah berhala hari itu. Dan mereka tahunya dewa-dewa ini yang penuhi Daniel. Bukan dewa-dewa kok. Tapi roh kudus yang memenuhi Daniel. Dan apa yang terjadi? Orang yang dipenuhi roh kudus ini dikatakan pada orang itu terdapat kecerahan. Dan dia punya namanya roh yang luar biasa. Atau excellent spirit. Dia punya. Sebab roh kudus yang masuk dalam diri dia, yang menguasai Daniel adalah roh excellent. Roh kudus yang sempurna, yang luar biasa. Maka dia buat hidup Daniel menjadi luar biasa. Tapi bagaimana hari itu? Daniel bisa punya roh yang luar biasa. Nggak otomatis kok saudara. Nggak otomatis. Ada sebuah proses yang dilewati Daniel. Sampai Daniel itu punya roh yang luar biasa. Diberi roh kudus. Ketika orang ini masih muda, ada rekrut semua pegawai-pegawai buat kerajaan. Dari semua anak-anak muda segala bangsa dikumpulkan oleh raja. Direkrut jadi pegawai raja, termasuk Daniel. Dan hari itu mereka di training. Dalam masa training itu, semua dikasih makan makanan. Makan makanan raja yang bagus, yang buat
Babel berkata ini makanan the best. Punya gizi bagus. Hari itu Daniel berkata aku memutuskan dalam hidupku. Tidak mau. Aku hanya mau beri aku kacang-kacangan. Beri aku sayuran jadi makananku. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan urusan makanan ini. Aku mau yang kosher, yang kudus. Saudara, itu perkara kecil kok saudara. Cuman masalah makanan toh. Alah, rasa diurusi wis, makanan toh aja. Sikat aja tidak apa-apa. Tapi apa yang dikerjakan Daniel? Hari itu dia tahu yang makanan ini tidak kosher, tidak kudus, menajiskan aku. Tidak. Aku mau makan yang kacang-kacangan dan sayuran aja. Gak apa-apa. Untuk urusan kecil ini saudara. Anak muda itu berkata, aku mau menaklukkan diriku di bawah apa yang Tuhan perintahkan. Aku mau. Kecil kok saudara urusan makanan. Tapi tahukah, Tuhan melihat hidup Daniel dan dia menghormati anak muda itu. Yang dia berkata untuk urusan kecil makanan ini. Aku tetap mau ditaklukkan Tuhan, diatur sama Tuhan. Berapa banyak kita dengan urusan kecil-kecil saudara. Kita enggak urusan, enggak apa-apa kok. Alah ini kecil enggak apa-apa, ini kecil enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan kau mulai membiasakan dirimu untuk tidak menundukkan diri kepada Roh Kudusnya. Karena kau berkata cuma kecil kok. Kalau urusan yang kecil-kecil kau tidak berani menyerah pada dia. Bagaimana bisa dia akan bekerja lewat hidupmu. Untuk urusan kecil aja terlalu susah untuk engkau ditaklukkan. Tapi anak muda ini berkata, taklukkan aku mau. Apa yang terjadi? Dikatakan dia punya kecerdasan 10 kali lebih dari semua anak-anak muda. Dan roh yang luar biasa turun dalam hidup orang ini. Ketika roh itu turun, orang lihat kok saudara. Kenapa dia beda ya? Kenapa dia berbeda? Memang berbeda. Sebab roh Tuhan ada dalam hidup orang itu. Dan orang berkata ada kecerahan, enlightenment. Kalau ada Roh Kudus, hidupmu itu ada pencerahan, kecerahan. Hidupnya orang peteng. Banyak orang yang hidup peteng uripe. Dalam kegelapan. Kenapa? Gak ada enlightenment, gak ada pencerahan. Siapa ada Roh Kudus datang dalam hidupmu saudara. Nanti ada kecerahan. Hari itu Raja Nebukadnezar sedang menghadapi keruwetan. Dia mimpi ada patung gede, dia nggak tahu, dia ketakutan. Apa artinya ini? Di tengah semua yang ruwet, yang gelap, nggak ada jalan keluar, muncul Daniel. Dan dia ngomong, oh ini loh Raja, artinya ini loh Raja. Saudara tahu, kalau hidupmu ada Roh Kudus, menguasai hidupmu, nanti ada banyak kecerahan yang muncul saudara. Engkau yang kerja, yang bisnis, yang pelayanan, apa saja saudara. Nanti kalau menghadapi jalan buntu, ruwet, susah. Apa mungkin Pak dalam pelayanan ada yang ruwet? Ya banyak saudara. Pelayanan ada yang ruwet. Kerjaan, bisnis, oh ada yang ruwet juga saudara. Tiap kali keruwetan datang. Kalau engkau ada Roh Kudus, kau cuma datang pada ibadah, Roh Kudus tolong. Dia akan berikan kecerahan, jalan keluar. Amin. Jadi betapa luar biasanya Roh Kudus yang dia berikan buat kita. Bukan cuma di gereja mengurapi kita, bukan saudara. Di sini kau diurapi. Setelah diurapi kau keluar ke dunia ini. Pekerjaanmu, rumah tanggamu semua. Kau jalan dengan Roh Kudus dan menjadi luar biasa. Ada kecerahan. Tapi juga dikatakan akal budi dan hikmat. Ada akal budi dan hikmat. Jadi orang-orang yang tiba-tiba punya aja ide-ide hebat. Ide-ide yang luar biasa. Akal budi, kepintaran, kecerdasan yang luar biasa. Dia punya. Kalau Roh Kudus menguasai engkau saudara. Tiba-tiba kau gak pernah mikir. Ini ya kok luar biasa. Dimunculkan sama Tuhan. Aku mau buat apa ya? Muncul. Ini muncul. Dikasih saudara. Sebab engkau dikuasai Roh Kudusnya. Saya baru pulang dari Malaysia. Di Malaysia dan di Kamboja, saya yang lainnya 2 negara. Saya diminta retret di KL, ada gereja Kuala Lumpur yang minta saya. Dan ketika kami ngisi retret saya ketemu dengan opa. Ya, umur 77. Tapi opa ini, wah luar biasa loh. 77, seger saudara. Semringah.
Do you know sumringah? Smile every time. Nah, tak terjemahin loh sumringah, ya kan? Sumringah itu selalu ketawa, mesam-mesem. Kenapa ya ini Oppa 77 kok mesam-mesem terus? Sebab mobilnya Mercy, saudara. Yowai. Yang kedua dia cerita, uangku banyak. Oh, ini toh kuncinya. Jadi kalau saudara mau mesam-mesem sumringah, 1, mobil Mercy, 2, duitnya banyak. Loh, tapi untuk menuju ke sana ada caranya, saudara. Tenang dulu, saya sebelum selesai cerita nih. Bukan itu toh, saudara. Dan dia berkata, sekian tahun yang lalu, aku ini pensiun dari kerjaanku. Dia kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan yang mendatangkan bahan-bahan bangunan dari luar negeri. Masukin barang ke Malaysia. Ada banyak campuran barang-barang yang luar biasa pokoknya untuk bangunan lah. Ada yang bisa semen kering setengah jam, ada yang bisa ini macam-macam lah bahannya. Dia kerja di sana, tapi dia pensiun. Kalau pensiun artinya apa, saudara? Ora kerja meneh. Keluar, tidak gajian lagi. Sebab sudah tua. Nah, banyak orang berkata, kalau sudah tua ini ya wes toh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Di sini saya lihat ada banyak orang yang sudah tua. Ya, saya lihat ada banyak orang yang sudah tua di sini. Jangan berpikir sudah tua ya sudahlah. Di rumah aja jaga cucu. Salah. Belum saatnya. Tua itu 90 nanti. Ini belum. Kalau yang masih 70 belum. Yang udah merasa tua, aku wis tua. Kalau kau merasa tua, tua tenan nanti. Saya tidak mau merasa tua. Makanya saya jadi muda terus. Usia itu kan cuma angka toh. 50, 60 angka toh. Bisa 70 tapi semangatnya kayak engkong ini, opa-opa ini tua ini. Semangat. Dan gimana caranya? Waktu aku pensiun, aku doa ke Tuhan. Tuhan, aku tuh pensiun loh. Nggak gajian lagi, piye aku ini. Di saat-saat itu, dia itu tiba-tiba diajari Tuhan. Dia ambil campuran semen, apa itu dicampur. Jadi satu bahan-bahan, bagus saudara. Tapi harus campur beberapa bahan saudara. Karena dia kan import perusahaannya. Dia campur, loh kok menemukan satu campuran yang hebat. Campuran itu dia pakai dia coba. Untuk misalkan ada marmer yang pecah, yang lubangnya apa, ditempel pakai itu. Dan dengan sedikit seni yang dia punya, itu bisa balik utuh kayak barang baru, tidak ketahuan pecahannya, retaannya. Dia wah luar biasa. Dan hari itu dia pensiun, dia batas sudah punya kerjaan baru. Dia punya kerjaan baru. Dan betul saudara, dia hari itu punya 2 pegawai. Istrinya dan dia. Nah itu 2 pegawai tuh istrinya dan dia. Itu paling enak loh, menggaji diri sendiri, rasa pegawai. Istrinya bagian terima orderan. Hotel bintang 5 di sini pecah keramiknya, pecah marmernya, pecah bathtubnya, rusak sini. Dia berangkat. Dalam 1, 2 jam, 3 jam dia perbaiki, gosok semua, beres, pulang. Dapat duit banyak. Dan dia berkata, aku kalau ngecas, pastor, tak cas yang mahal. Karena itu barang-barang mahal. Marmer itu kalau dia mau ganti, dia bongkar semua. Lebih mahal. Lebih baik aku yang perbaiki, betul mahal. Tidak semahal dia bongkar 1 blok marmer. Dan dia mesti ganti. Sebab hotel bintang 5, tidak mungkin barang-barang yang pecah dibiarkan. Tidak mungkin, pasti diganti. Tapi dengan apa yang aku dapat itu, aku bisa perbaiki dan hasilnya bagus. Semua customer sangat puas. Wah, kok tidak kelihatan lagi? Iya. Terus aku tanya, piye cara menemukan itu? Nah, saya tidak tanya campurannya apa, tidak tanyai. Piye kau menemukan? Dan dia dengan pelan-pelan bisi saya. Tanya Roh Kudus. Hah? Loh, kamu dapat campuran dari mana? Aku dikasih tahu Roh Kudus. Jangan ngomong-ngomong. Loh, nah sampai kita konangan kita juga tanya, nanti kasih tahu loh campuran ini. Ya toh? Dia bisa gitu. Aku tanya Roh Kudus dan Roh Kudus memberitahu aku. Dan aku bisa buat itu. Dan hari ini semua hotel, kalau ada masalah di kamar mandinya, aku yang datang dan uangku banyak. Anak-anakku tak bangunin rumah semua. Yang ini tak bangunin rumah.
Kenapa? Uang itu mengalir gampang. Lah betul enggak gaji orang kok saudara. Istri terima telepon, dia pergi memperbaiki, uang masuk. Terima telepon, dan itu banyak. Hampir tiap hari ada yang pecah, yang rusak. Semua percaya sama dia. Itu loh saudara, Tuhan. Amin. Itu Tuhan, Roh Kudus. Dia bukan cuma nolong kau di gereja. Sehari-hari. Saya bilang ini orang kok hebat. Sopo yang ngajari dia ya. Kok iso ngerti tanya Roh Kudus? Ya lah. Loh, di seluruh dunia ini saudara. Ada banyak orang-orang yang mungkin kita tidak terhubung dengan mereka. Yang masing-masing mengalami banyak pengalaman. Saya tahu teman-teman datang di Getsemani kau tanya. Sudah diajari juga toh. Tiap ada masalah, ada apa? Tanya Roh Kudus. Betul toh? Di tempat lain yang tidak pernah ketemu dengan kita. Bisa ngerti juga toh. Artinya Roh Kudus kerja di mana-mana. Untuk orang yang buka hati untuk dia. Yang berkata kuasai aku. Dia hadir. Dia akan ajarin orang itu. Betapa hebat dan dahsyatnya saudara. Amin. Kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu. Dan sedang mengajari engkau. Saya berdoa hari ini saudara. Tuhan mengurapi engkau. Memenuhi engkau. Dan kuasa Roh Kudusnya kerja dengan dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Dia kerja dengan dahsyat. Hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu penuh dengan kuasa. Amin. Buat mujizat, perkara yang luar biasa. Tapi hidup sehari-hari kita juga hidup yang penuh kuasa. Tutup Alkitab saudara, saya undang kita berdiri sama-sama.